Hai, di video kali ini kita mau bahas lanjutan Ya. video sebelumnya gitu ya, tentang profile di human design. Mungkin di video ini kita akan ceritakan singkat karena terbatas durasi ya gitu ya. Mungkin lebih enak kalau misalnya kita bisa ngobrol secara langsung gitu ya, Ya. karena kalau di video kan ada sisi keterbatasannya lah gitu ya. Terus mohon juga tidak mengambil konsultasi dari atas panggung gitu biasa dibilang ya. Karena yang bisa diceritain di video ini itu jujur sangat-sangat sedikit dibanding apa yang bisa kita explore dari keseluruhan ilmunya gitu. Ya, oke. Nah, di video kali ini kita mau bahas soal profile, yaitu spesifiknya profile 13. Nah, apa itu profile 13, Bu? Ya, jadi ya seperti yang tadi ya, disclaimer-nya adalah bahwa video ini sebetulnya hanya penjelasan yang sangat singkat dan sebetulnya ada banyak hal yang bisa dijelaskan dari satu item ini gitu ya. Tapi sederhananya untuk gambaran, profil 13 ini adalah profile yang kalau di namanya ya kita sebut investigatif experiential. Investigator experiential ya, pokoknya sekitar itulah namanya ya gitu. Atau ada yang bilang investigator martir juga ada. Jadi ada banyak nama intinya. Nah, 13 ini kan seperti yang kemarin udah sempat disinggung ya, satunya itu adalah sisi investigator, investigatif. Kemudian 3-nya adalah sisi martir atau experiential. Nah, keduanya ini bisa dibilang si profil 13 ini proses dalam hidupnya itu lebih banyak terjadi secara internal di dalam dirinya. Gitu ya. Jadi satu itu dia akan banyak sekali bertanya, menginvestigasi, mencari hal-hal gitu, mencari kebenaran, mencari apapun yang menarik itu pasti ada proses bertanyanya ke dalam itu tuh dalam gitu. Emang akan perlu menyelam ke dalam gitu ya, karena perlu banyak menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Nah, tapi sebetulnya di sisi lain 3-nya ini kan trial and error ya, karena eksperimen ya, coba-coba gitu ya. Dan line 3 ini memang karena dia belajarnya dari trial and error, jadi sebetulnya dia akan banyak mencoba, dan kalau misalnya salah itu sebetulnya bukan satu kemunduran gitu ya. Salahnya si line 3 ini adalah penemuan gitu. Sehingga semakin banyak dia explore, sebetulnya dia akan semakin pintar, semakin bijaksana, semakin penuh lah gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas ini kan ada dua sisi yang berlawanan ya. Yang satu maunya aman dulu gitu, nanya dulu, menggali dulu gitu ya. Kalau udah yakin informasinya cukup, ini aman, baru dia gerak gitu ya. Nah, di sisi lain ada sisi yang eksperimen gitu ya, bahwa di pengalaman-pengalaman baru inilah justru tempatnya belajar gitu. Nah, memang untuk profil 13 ini ketika sudah bisa menyeimbangkan antara dorongan untuk mencari rasa aman dan dorongan untuk mencari pengalaman baru gitu ya, keduanya ini sebetulnya bukan sesuatu yang kontradiktif, tapi saling melengkapi. Gimana caranya? Ya, gimana cara dia menyeimbangkan? Iya, gimana caranya dia bisa terbuka sama pengalaman baru, sekaligus dia mengikuti hatinya untuk bertanya, untuk mengumpulkan informasi sampai dia mendapatkan rasa aman gitu ya. Nah, ini nanti juga ada hubungannya dengan item-item lain di human design. Jadi juga tergantung bagaimana dia menggunakan strateginya, inner authority-nya gitu. Nah, makanya sebetulnya human design ini satu chart itu beroperasinya dengan mengkombinasikan semua item yang ada di chart itu. Jadi kita sebetulnya memang nggak bisa hanya melihat sepotong-sepotong gitu. Iya, sama kayak mobil lah ya gitu. Kalau misalnya kita cuma dikasih setirnya doang, nggak ada mesinnya, terus nggak ada bodinya, ya jadi nggak utuh satu mobil gitu kan sebetulnya. Oke. Gitu. Cuma ya intinya itu. Nah, dengan untuk orang 13 ini sebetulnya dia akan
mencari kebenarannya, menginvestigasi hal-hal yang akhirnya dia bisa temukan sebagai jawaban dari pertanyaannya dia, dan itu dia dapatkan melalui pengalaman-pengalamannya dia gitu. Jadi ya menyeimbangkan aja antara mengikuti hati untuk tetap bebas bertanya dan juga mengikuti kapan saatnya masuk ke pengalaman baru. Nah, itulah yang dibantu oleh tuntunan strategi dan inner authority, dan juga nanti ada type ya gitu. Iya, oke. Nah, itu kurang lebih 1-3 kali gitu ya. Iya. Nah, kan singkat banget ya, gitu ya. Makanya ini sebagai pengantar saja mungkin video ini gitu ya. Tapi sebetulnya buat teman-teman yang 1-3 udah mulai bisa dapat gambaran gitu ya. Apalagi kalau teman-teman udah punya body graph-nya gitu ya. Iya. Nah, nanti di video selanjutnya kita bahas di type yang berbeda gitu ya. Profile yang berbeda. Type yang berbeda, profile yang berbeda gitu ya. Nah, untuk kita bisa ngobrol lebih panjang, kita bisa, teman-teman mungkin bisa join komunitas lompatan hidup. Di sana kita bisa ngobrol nggak seputar human design aja, soal kehidupan, soal segala macam. Human design ini kan tools aja ya. Dari gitu ya. human design ini sebetulnya kita jadi bisa memahami hal-hal dalam kehidupan yang lebih besar lah ya gitu. Betul. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol lebih panjang gitu ya, silahkan cek aja link di description. Nanti teman-teman bisa join komunitas lompatan hidup gitu ya. Terus boleh kalau mau subscribe YouTube kita ya, kalau merasa bermanfaat gitu ya. Kita ketemu lagi nanti di episode selanjutnya. Bye bye, thank you. See you.